Mmm, Sebenarnya kalau yang disampaikan sih itu tidak banyak yang berubah dari awal kita mulai latihan ya, dari 3 bulan bootcamp, nggak kemana-mana, bahkan lebaran pun tetap di situ. Itu bahwa ingat ini adalah anggap ini sebagai satu-satunya kesempatan sekali seumur hidup mewakili, Indonesia di ajang internasional dan jadikan ini momen yang tidak terlupakan seumur hidup. Jadi yang ada kita akan selalu memberikan yang terbaik yang kita punya walaupun apapun kondisinya di panggung, under pressure, kita kalah, mati lebih awal, tidak sesuai rencana. Ya udah, itu yang bikin mereka akan lebih mudah untuk recall dan fokus untuk lebih siap lagi di pertempuran selanjutnya. Kalau itu terlihat karena mungkin kita lebih ini ya, lebih konsisten. Karena memang di battle royale itu menjadi peringkat pertama itu tidak selalu menjadi target ya di dalam setiap match-nya. Yang paling penting itu kita bisa mempertahankan level konsisten. Dan memang pelatihan kita dari 3 bulan terakhir itu memang fokusnya pada mencari level terbaik dari permainan kita. Karena kan itu ada 2 tim tuh Bang. 2 tim, satunya filosofinya memang agresif full, satunya memang full taktis. Jadi 2 tim ini memang saya buat untuk cukup membingungkan lawan. Karena um, lawan tentu juga akan kesulitan ketika mereka harus mau menjegal tim yang mana. Tim yang satunya full agresif, siap siap tabrak-tabrakan. Tim yang satunya sangat full taktis yang sulit banget untuk ketebak dari mana gitu arah serangannya. Nah, kalau kita bilang negara kita sekali lagi kalau kita terlihat mungkin mendominasi karena menurut saya satu riset kita lengkap banget. Jadi timnas ini kan waktu bootcamp itu benar-benar seperti olahraga-olahraga konvensional lainnya. Kita benar-benar kayak Free Fire nih. Saya ada bertiga. Saya pelatih, satunya analis, satunya manajer. Kita difasilitasi lengkap. Saya butuh akses terbuka dan itu difasilitasi oleh PBSI, apapun jalurnya, pokoknya saya butuh file ini dari publisher langsung kasih. Saya butuh file screen internasional, publisher bantu untuk ambil filenya. Jadi tentu kita benar-benar merasa bahwa wah, kalau semua source kita bisa dapatkan, tidak ada alasan lagi nih untuk kita tidak mengetahui, tidak riset lawan dengan detail. Totally kita benar-benar paham lawan kita. Bahkan kondisi psikis mereka kita bisa rasakan, kita pressure, kita permainkan, kita dicari, kita pindah-pindah, kita langsung counter. Itu karena riset kita memang mungkin lebih baik. Walaupun yang kita waspadai ada satu tuan rumah. Yang kedua Thailand. Thailand dan Vietnam adalah 2 regional terkuat di dunia saat ini. Juara dunia adalah Thailand dan juara Asia adalah Vietnam. Jadi hal ini yang membuat pelatihan kita 3 bulan itu tidak pengen kita sia-siakan, benar-benar kita maksimalin. Ya sekali lagi kembali ke doktrin kita masing-masing bahwa ini kesempatan sekali seumur hidup. Gitu Bang. Kalau saya boleh, ini terbuka ya, bahwa saya kan memang ada hak nih untuk mengundang tim. Jadi kan kemarin itu untuk pelatnas, ada jalur prestasi seperti PON, kemudian ada jalur open qualifier dari Dewa United dan juga Stayship, kemudian ada pilihan pelatih, kemudian ada undangan dari PBSI. Nah, di komposisi yang tim kedua, tim Raja Wali, itu 3 diantaranya adalah pilihan saya sendiri. Dari awal saya pengen mereka ikut pelatnas nih. Yang berikutnya itu undangan dari PBSI. PBSI itu mengundang 2 tim untuk ikut pelatnas. 2 tim major ya, 2 tim major yang sudah jadi. Nah, kalau secara jujur saya ada sedikit intervensi. Saya berharap bahwa tim undangan dari PBSI ini yang akhirnya benar-benar mau join pelatnas adalah RRQ Kazu.
karena 3 di antaranya itu sudah pernah bekerja sama dengan saya sebelumnya. Nah, jadi ini tentu akan memudahkan saya untuk menerapkan hal apapun, dalam kondisi apapun, bersama mereka gitu. Jadi, memang saya sangat berharap mereka akan lolos ke pelatnas tahap 2, karena itu penilaiannya sangat fair, Bang. Jadi ada 30 variabel penilaian yang tidak bisa saya permainkan, karena setiap harinya itu variabel itu akan terisi secara otomatis berdasarkan statistik mereka. Jadi ini yang akan membuat ranking 10 terbaik yang akhirnya terpilih. Nah, cuman memang ada sedikit modifikasi variabel penilaian untuk tim kedua, karena saya memang mau membuat tim itu jadi full agresif, tentu harus didominasi oleh pemain yang bermental pemain depan gitu, yang posisinya pemain depan. Nah, sehingga yang paling alot sisi seleksinya ada di sisi kapten. Jadi butuh kapten yang paham menggunakan 3 pemain depan sekaligus dan paham untuk melakukan perubahan secara tiba-tiba kalau rencana dari full agresif ini tidak berjalan sesuai yang diinginkan, seperti itu. Jadi dari awal semua yang lolos ini benar-benar fair, karena itu terus bisa diupdate secara online oleh PBSI, oleh pemain sendiri. Jadi makanya tidak ada drama sama sekali dalam sistem seleksinya, karena memang dari dulu saya memang selalu sudah punya modul yang jadi basic saya untuk membuat tabel variabel penilaian seperti itu. Sebenarnya justru yang paling mudah menyatukan chemistry dari pemain yang punya watak atau karakter ngekil gitu, pengen ngekil. Jadi justru lebih mudah membuat polanya, karena dalam artian di sini mereka sudah punya karakter yang sama, tinggal uh, dibuat simulasinya ketika ternyata tadinya kan bertiga nih, jadi satunya lebih duluan mungkin terkena impact tembakan, itu seperti apa responnya. Kalau misalnya pemain ketiga yang lebih dulu terkena tembakan yang damage-nya besar, itu seperti apa respon atau reaksi dari 2 pemain lainnya. Seperti itu. Jadi kita memang perbanyak di simulasi karena kalau kita cuma sekedar materi, terus melihat hasil screen misalnya, ini yang sulit buat pemain-pemain dengan karakter agresif. Tapi kalau mereka simulasi, ini sengaja saya buat untuk itu tersimpan dalam memori mereka, di limbic system mereka, sehingga itu sudah jadi refleks. Jadi tidak pakai teori lagi, karena kalau kita menerapkan teori, itu akan ribet. Orang dengan agresif malas merecall gitu. Mending dibuat jadi refleks seperti itu. Oke, kalau dari yang kita bisa lihat di internet, tapi ternyata itu nggak valid ya. Artinya sebenarnya katanya itu lebih dari yang bisa kita dapat akses di internet. Kan ada di undang-undang tuh. Kalau dari Kemenpora, emas itu untuk kategori event antara menuju Olimpiade itu 500 juta. 500 juta. Terus perak itu 300 juta. Terus kalau dari PBSI sendiri kan menyiapkan 7M untuk 6 cabang e-sports. Artinya bisa jadi dihitung-hitung ya 1, sekian per cabang e-sportsnya. Jadi dari publisher Garena 1M untuk semua tim Free Fire, kemudian dari PBSI-nya 1M sekian untuk semua, dan juga aturan dari Kemenpora. Jadi kalau bisa dihitung-hitung per anak ada potensi di 300 sampai 500 juta gitu, untuk yang emas. Paling jelas sih makanan. Karena sebenarnya badan timnas itu sudah membuat kita coba untuk adaptasi. Jadi 2 minggu sebelum berangkat, Bang, itu setiap buka puasa itu disediakan makanan Vietnam. Tapi memang sulit banget. Jadi ada rempah-rempah sama daun-daun yang tidak bisa diterima oleh lidah-lidah kami.
apalagi anak-anak gamers ya, anak-anak gamers itu kan orangnya makannya simple, ya tidak mau ribet-ribet. Nah, di menu-menu makanan di Vietnam itu, wah ribet banget kalau menurut saya ya, terlalu hanya untuk makan sebuah sup atau bakso itu ribet banget. Kalau kita kan cukup di mangkok, campur dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kesulitan paling besar. Akhirnya kita selama seminggu itu full hampir fast food ya kita karena kebetulan depan hotel atlet itu ada restoran fast food bahkan dua, jadi itu jadi opsi karena kita tidak mau ambil resiko kesulitan masalah pencernaan hanya karena tidak cocok gitu. Nah itu yang paling berkesan. Kalau kalau selebihnya sih um, kita jadi apa ya? Jadi kita memikul beban sebagai keran pembuka medali untuk tim e-sports itu. Jadi itu yang menjadi justru tidak menjadi tekanan buat anak-anak tapi sangat excited karena semua hal akan menjadi kita akan tercatat sebagai dalam sejarah gitu kan. Itu yang menjadi apa ya dorongan moral luar biasa bahwa kalau kita bisa sumbang emas kita akan tercatat dalam sejarah. Kemudian ternyata kita berhasil sumbang emas dan perak dalam satu cabang, satu nomor yang sama gitu. Dan itu juga jarang terjadi seperti itu. Oke, jadi ini buat komunitas-komunitas ya yang apapun motivasi kalian, apapun yang mendorong kalian, apapun yang menyemangati kalian untuk ada di scene e-sports atau sampai ke level internasional itu tetap harus kalian jaga ya, jaga ritmenya apapun yang sedang kalian lakukan saat ini, entah bertempur di level tier tier 3, tier 2 menuju ke tier 1 tetap lakukan. Tapi ada beberapa pesan mungkin yang bisa um, saya coba sampaikan bahwa tetap berusaha sekeras mungkin untuk bisa terlihat terdeteksi. Jadi kalian benar-benar harus berjuang untuk bisa ikut kompetisi yang sudah disiapkan oleh publisher. Kemudian kalian harus bisa terdata di database pemerintahan. Jadi sekarang kan ada akademi yang dibuat oleh PBSI sendiri dan insya Allah saya juga akan ada di situ gitu. Jadi ketika kemarin sudah berhasil itu langsung didaulat untuk bergabung, join untuk bisa uh, membuat grassroots kompetitif yang lebih tertata gitu, lebih terstruktur. Jadi di situ akan ada pelatihan, bahkan saya akan membuat pelatihan untuk para pelatih-pelatih di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia yang bisa apa ya mengarahkan calon-calon atlet ini semua yang ada di komunitas yang sedang berjuang untuk bisa lebih terseleksi, terlatih, terdata dan akhirnya punya akses untuk bisa terpilih. Ya usia 36 tahun ya, 36 OTW 37, balik lagi ke level klub kayaknya udah cukup kalau untuk Indonesia. Honestly, gue dapat beberapa tawaran dari luar negeri. Cuman kayaknya apa ya? Dari awal saya join scene esports itu tujuan saya adalah memberi semua yang saya miliki, dedikasi maupun keilmuan yang saya punya, pengen punya impact buat Indonesia secara luas. Mungkin mungkin ini jawaban dari doa, buah dari kesabaran saya hampir 5 tahun di sini ini, komitmen, konsisten, apapun yang terjadi dalam karir saya tidak pernah berhenti bersentuhan dengan komunitas karena memang itu sudah menjadi uh, barter ya, itu kayak barter dari kehidupan saya sebelumnya masuk ke scene kompetitif e-sports gitu. Jadi ya akhirnya diberikan mungkin jalan untuk ke situ. Jadi saya tidak akan mengkhianati apa yang menjadi komitmen saya hanya untuk sekedar dapatin kepuasan pribadi, mungkin kayak ya tawaran yang luar biasa banyak ya dalam negeri maupun luar negeri.
ya dengan angka yang mencengangkan, tapi saya rasa komitmen juga tidak akan kalah manis gitu hasilnya ke depannya. Seperti itu. Jadi saya akan ada di Akademi Garudaku biar impact-nya benar-benar bisa terasa, bisa tersebar secara merata